Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat selalu ya. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, untuk pertemuan kali ini masih di bab persamaan dan fungsi kuadrat. Ya, tapi ini di bagian yang kedua part 2. Oke. Untuk lebih lanjutnya, jelasnya, sebelum masuk ke materi, kita alangkah baiknya mengetahui tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran kali ini diharapkan siswa dapat satu memahami jenis-jenis akar persamaan kuadrat, yang kedua siswa dapat menyusun persamaan kuadrat, yang ketiga siswa dapat menyusun persamaan kuadrat baru dari persamaan kuadrat lama, yang keempat siswa dapat menerapkan persamaan kuadrat pada masalah kontekstual. Oke, itu ya tujuan pembelajarannya. Next, ini langsung masuk ke materi ya. Jenis-jenis akar persamaan kuadrat. Apa itu? Ya, pada persamaan kuadrat ax kuadrat plus bx plus c sama dengan 0, di mana a itu sangat real, a-nya tidak sama dengan 0, jelas. Bilangan real b kuadrat min 4a dinamakan diskriminan. Jadi, untuk menentukan jenis akar persamaan kuadrat, ini kita gunakan rumus D. D itu apa? Diskriminan. Rumusnya adalah sama dengan b kuadrat min 4ac. Ini ya yang di kotak ya, oke dihafalkan. Bagaimana jenis-jenis akar PK-nya? Yang pertama, kalau D-nya lebih dari 0, ketemu D-nya lebih dari 0 itu misalkan 1, 2, dan seterusnya, maka PK itu memiliki dua kali yang nyata atau berlainan berbeda. Jadi akarnya ada dua. Nah, berbeda lah nyata. Kemudian kalau D-nya sama dengan 0, maka PK-nya mempunyai dua akar yang sama atau akar real yang kembar, real dan rasional. Nah, kalau jadi D-nya sama dengan 0 itu adalah akarnya kembar. Kalau D-nya kurang dari 0, maka PK-nya tidak mempunyai akar real atau akarnya dikatakan imajiner. Ini ada 3 ya. Oke, dipahami. Next. Jika kedua akar PK ax kuadrat plus bx plus c sama dengan 0 adalah bilangan real, misal x1 dan x2, maka berlaku nih. Jika akar-akarnya berlawanan, x1 sama dengan x2, maka apa? Rumus jumlahnya x1 tambah x2 itu sama dengan 0. Kok bisa ya? Ya, karena apa? X1 sama dengan minus 2, X1 kita ganti min X2, min X2 tambah X2 kan 0 ya. Nah, kita tahu bahwa rumus jumlahnya apa ini? Rumusnya min B per A ya. Maka hasilnya adalah B sama dengan 0. Karena min B per A, A-nya penyebut pindah ke kanan, A kali 0 sama 0. Min B sama dengan 0, maka numnya B sama dengan 0. Oke. Untuk yang B, jika kedua akarnya berkebalikan, apa sih arti kebalikan? X1 sama dengan 1 per X2, atau X1 kali X2 sama dengan 1. Maka A sama dengan C, seperti itu. Jadi kita gantikan nih X1-nya 1 per X2, jadi 1 per X2 kali X2, kita sederhanakan ya, coret-coret, ketemunya adalah 1. Karena rumus hasil kali akar itu C per A, maka A-nya pindah ke kanan, A kali 1 sama dengan A, ketemunya sama dengan C. Oke. Kalau yang C, jika kedua akarnya kembar, X1 sama dengan X2, maka ketemunya X1 sama dengan X2 sama dengan B per 2A. Yang D, akarnya 1M lebihnya, maka gimana itu kalimatnya? Jadi X1 sama dengan X2 tambah M. Kalau akarnya M kurangnya, nah berarti X2 min M, seperti itu. Jika akar yang satu kalinya, 1N kalinya, oh berarti X1 sama dengan NX2. Seperti itu. Ya. Oke, contoh. Tanpa menyelesaikan persamaan, tentukan jenis akar-akar persamaan PK. Nah, 2x kuadrat min 7 plus 6 sama dengan. Tadi jenis-jenis akar PK ada 3 ya. Nah, tapi cara menyelidikinya menggunakan diskriminan. 2x kuadrat min 7x plus 6 sama dengan 0, A-nya adalah 2, B-nya min 7, C-nya ini adalah koefisien. Dari mana? Dari ini, 2x kuadrat min 7x, 6 adalah konstanta. Kita gantikan yuk, B-nya kan min 7 ya, berarti min 7 kuadrat, 4 kali 2 kali 6, 49 kurangi 48, ketemunya 1. Karena D-nya ketemu 1, itu artinya apa? D-nya lebih dari 0. Maka PK ini merupakan PK yang memiliki dua akar real yang berbeda. Contoh berikutnya. Nah, masih
tanpa menyelesaikan persamaan untuk tentukan jenis akar-akar PK berikut. A-nya 1, X kuadrat min 4X per 4 sama dengan 0, A-nya sama dengan 1, B-nya sama dengan min 4, C-nya sama dengan 0. Kita pasti pakai rumus diskriminan D sama dengan B kuadrat min 4AC. B-nya berarti min 4 kuadrat min 4 kali 1 kali 4, berarti 16 kurangi 16 sama dengan 0. Kalau ketemu D-nya 0, maka apa? PK mempunyai dua akar real yang sama atau kembar. Akarnya cuma satu, ya. Akarnya 2 tapi kembar, jadi anggapnya 1 seperti itu. Yang C, tanpa menyelesaikan persamaan, tentukan jenis akar-akar PK berikut. 2X kuadrat min 3X plus 4 sama dengan 0. Nah, kalau kita cari sedikit tanpa menyelesaikannya, ini kan berarti koefisiennya A-nya 2, B-nya min 3, C-nya 4. Kita ganti ke diskriminan, rumusnya D sama dengan B kuadrat min 4AC. Min 3 kuadrat min 4 kali 2 kali 4, berarti min 30 itu 9, kurang 32 ketemu min 23. Ternyata D-nya kurang dari 0. Maka PK mempunyai dua kali yang imajiner atau hayal. Nah, contoh berikutnya nih. Untuk yang D, tentukan nilai M yang memenuhi dari PK X kuadrat plus M min 2X plus 9 sama dengan 0 jika akar tersebut memiliki akar-akar yang real. Nah, berarti kalau akar real syaratnya apa? Iya betul, D-nya lebih dari sama dengan 0. Dari PK itu X kuadrat plus M min 2X plus 9 sama dengan 0. Didapat apa? A-nya sama dengan 1, B-nya min M min 2, C-nya 9. Jadi, B kuadrat min 4AC lebih dari sama dengan 0. Ini diganti ya. M min 2 kuadrat min 4 kali 1 kali 9 lebih dari sama dengan 0. Berarti dikuadratkan M kuadrat min 4M plus 4 min 36 lebih dari sama dengan 0. M kuadrat min 4M min 32 lebih dari sama dengan harga 0. M kuadrat min 4M min 32 sama dengan 0. M min 8 kali M plus 4 sama dengan 0. Nah, difaktorkan ini ya. Nah, sudah bisa lah ya memfaktorkan. Ketemu akar-akarnya adalah M sama dengan 8, M sama dengan min 4. Nah, angka yang kecil dulu min 4, kemudian 8. Nah, terus bulatannya hitam ya. Kenapa? Karena tanda memakai sama dengan. Kemudian daerah positif, negatif, positif. Kenapa nih? Karena apa? Depan sini, depan M kuadrat kan angka 1 koefisiennya. Dia kan positif, maka kita awali dengan positif, negatif, positif. Nah, karena tanda persaksamaannya lebih dari sama dengan, lebih dari, maka yang kita arsir adalah bagian yang positif. Nah, ini positif yang kita ambil ya. Jadi apa penyelesaiannya? Kalau daerah yang diarsir ke kiri, maka dia kurang dari sama dengan. Daerah yang diarsir ke kanan, maka dia lebih dari sama dengan. M-nya, jadi kurang dari sama dengan 4, yang 1 M lebih dari sama dengan 8. Jadi nilai M yang memiliki persamaan satu adalah M kurang dari sama dengan 4 atau M lebih dari sama dengan 8. Oke, gitu ya. Contoh yang kelima yang E. Salah satu akar PK X kuadrat plus 6X plus P sama dengan 0 adalah dua kali akar yang lain. Hitunglah nilai P. Nah, A-nya kita dapatkan A sama dengan 1, B sama dengan 6, C sama dengan 2. Misal akar-akar PK X1 dan X2 di mana X1 sama dengan 2X2. Ini kan ada kata-kata dua kali akar yang lain, berarti kita kalimatnya X1 sama dengan 2X2. Maka X1 tambah X2 sama dengan min B per A sama dengan min 6 per 1 sama dengan min 6. Jadi X1-nya sama dengan 2X2. Kita ganti ini 2X2 tambah X2, ketemunya 3X2 sama dengan min 6 tadi ya. Ini kan rumus jumlah ya, ketemunya min 6. 3X2 sama dengan min 6, X2-nya adalah min 6 per 3 sama dengan min 2. Jadi, setelah ketemu X2 sama dengan min 2, maka X1-nya adalah min 4. Kita masuk ke rumus jumlah hasil kali akar. X1 kali X2 sama dengan C per A. X1-nya adalah min 4, X2-nya min 2. Nah, digantikan sama dengan C-nya tadi. P, A-nya 1, maka P per 1. Min 4 kali min 2 itu 8 sama dengan P, P sama dengan 8. Jadi nilai P yang memiliki persamaan satu adalah 8. Gitu. Oke, kita paham ya insya Allah ya. Berikut penyusunan persamaan kuadrat. Nah, apa lagi ini? Oke, kita simak.
Penyusunan persamaan kuadrat jika di kedua akar-akarnya. Nah, suatu persamaan kuadrat dapat dibentuk atau disusun menggunakan akar-akar yang diketahui dengan dua cara. Satu, perkalian faktor. Nah, rumusnya ini nih. X min X1 kali X minus 2 sama dengan 0. Langsung ke contoh ya. Jika diketahui akar-akar suatu persamaan kuadrat adalah 1 dan maaf nih, sudah kebiasaan. Nah, ini kan belum nyampe sini. Nah, ini masih ini ya. Ya. Jadi untuk menyusun persamaan kuadrat itu ada dua cara. Yang pertama dulu nih perkalian faktor. Rumusnya adalah X min X1 kali X minus 2 sama dengan 0. Langsung ke contoh ya. Jika diketahui akar-akar persamaan kuadrat 1 dan min 7, nah, tentukan persamaan kuadrat baru. Nah, ini kita disuruh menyusun apa sih ini persamaan kuadratnya kalau akar-akarnya X1 sama min 7. Kalau yang biasa kita lakukan adalah mencari akarnya gitu. Kita anggap 1 adalah X1, min 7 adalah X2. Boleh nggak dibalik? Boleh. Nah, sama aja nanti hasilnya. Jadi rumusnya adalah X min X1 kali X min X2 sama dengan 0. X-nya diganti 1, X2-nya diganti min 7. Jadi X min 1 kali X plus 7 sama dengan 0. Kita kalikan 1 per 1, ketemunya X kuadrat plus 7X min X min 7 sama dengan 0. Jadi X kuadrat plus 6X min 7 sama dengan 0. Jadi PK-nya adalah X kuadrat plus 6X min 7 sama dengan 0. Seperti itu. Contoh yang pertama ya, contoh berikutnya. Nah, ini kalau akar-akarnya itu 2 min akar 3 dan 2 plus akar 3. Maka X1-nya adalah 2 min akar 3 dan X2-nya 2 plus akar 3. Jadi X min X1 dikali X min X2 sama dengan 0. X1 kita ganti dengan 2 min akar 3. X2 diganti dengan 2 plus akar 3. Nah, terus minnya kita masuk ke kurung ya. Jadi X min 2 plus akar 3 kali X min 2 min akar 3 sama dengan 0. Terus gimana? Dikalikan 1 per 1. X dikali X kuadrat. X kali min 2 min 2X. X kali akar 3 min 3 akar X. Kemudian min 2 kali X min 2X. Min 2 kali min 2 itu 4. Min 2 kali min akar 3 itu plus 2 akar 3. Kemudian akar 3-nya kali X itu akar 3. Akar 3 kali min 2 itu min 2 akar 3. Akar 3 kali min akar 3 itu akar min akar 9 sama dengan 0 ya. Nah, di sini ada yang bisa kita sederhanakan, coret ya. Min akar 3 sama plus akar 3. Itu kita sederhanakan hasilnya 0. Kemudian 2 akar 3 sama min 2 akar 3 juga sama 0. Jadi ketemunya adalah X kuadrat min 4X dari mana? Min 2X sama min 2X. Plus 4. Ini tadi. Sama min akar 9 sisanya ya. Kemudian X kuadrat min 4X plus 4 min 3. Karena akar 9 itu 3. Hasil akhirnya adalah X kuadrat min 4X plus 1 sama dengan 0. Jadi PK tersebut adalah X kuadrat min 4X plus 1 sama dengan 0. Gimana nih untuk menyusun PK? Nah, paham ya? Soalnya paham ya. Nah, cara yang kedua yaitu dengan menggunakan rumus jumlah dan hasil akar. Kalau tadi kan perkalian faktor tuh. Jumlah akar berarti X1 tambah X2, hasil kali akar itu X1 kali X2. Rumusnya tuh ini. X kuadrat min X1 tambah X2X ditambah X1 kali X2 sama dengan 0. Contoh nih. Tentukan persamaan kuadrat yang akar-akarnya min setengah dan 3. Kita anggap X-nya min setengah dan X2-nya adalah 3. Dibalik boleh. Jumlah akar X1 tambah X2 yaitu min setengah tambah 3. Yaitu min setengah tambah 6 per 2 sama penyebutnya ketemu 5 per 2. Kalau hasil kali akar, min setengah kali 3 sama dengan min 3 per 2. Jadi, tinggal masukkan ke rumus. Rumusnya adalah X kuadrat min X1 tambah X2X tambah X1 kali X2 sama dengan 0. X kuadrat min X1 tambah X2 itu adalah 5 per 2 ditambah X1 kali X2 itu min 3 per 2 sama dengan 0. Kemudian ini kan ada penyebutnya 2 ya. Nah, kita kalikan semua dengan 2. Ketemunya adalah 2x kuadrat min 5x min 3 sama dengan 0. Bagaimana untuk menyusun PK dengan menggunakan rumus jumlah dan hasil akar? Contoh yang pertama, paham ya?
Contoh yang berikutnya. Nah, ini kalau akar-akarnya 2 min akar 3, 2 plus akar 3 seperti tadi ya. Nah, X1 2 min akar 3, X2 2 plus akar 3. Maka kalau dijumlahkan, jumlah akarnya ya, 2 min akar 3 tambah 2 plus akar 3 sama dengan 4. Karena min akar 3 sama akar 3 kan 0 ya. Nah, hasil kalinya 2 min akar 3 kali 2 plus akar 3. Kita kalikan 1 per 1, maka 4 tambah 2 akar 3 min 2 akar 3 kurang akar 9. Ini juga 0. Sisinya dengan 4 kurang 3 sama dengan 1. Jadi kalau masuk ke rumus langsung, X kuadrat min X1 tambah X2 X ditambah X1 kali X2 sama dengan 0. X kuadrat min 4X, X1 tambah X2 kan 4 ini tadi ya. Kemudian X1 kali X2 itu adalah 1. Jadi ketemunya X kuadrat min 4X plus 1 sama dengan 0. Jadi baik menggunakan menyusun PK menggunakan perkalian faktor dengan rumus jumlah hasil kali itu hasilnya harus sama. Nah, berikutnya tadi menyusun PK dengan akar-akar ya. Sekarang namanya PKB, namanya adalah persamaan kuadrat baru. Jika akar-akarnya mempunyai hubungan dengan akar-akar yang lama, nah, PK lama. Caranya ada dua, dengan perkalian faktor sama nih dengan menggunakan rumus jumlah sekali akar-akar PK. Contoh langsung nih ya. Tentukan PK baru yang akar-akarnya 1 kurangnya dari akar-akar persamaan kuadrat X kuadrat min 3X plus 5 sama dengan 0. 1 kurangnya. Apa itu artinya? Yuk, PK lama adalah X kuadrat min 3X plus 5 sama dengan 0. Maka kita dapatkan A-nya sama dengan 1, B-nya min 3, C-nya 5. Akar-akar lama kita pakai simbol X1 dan X2. Maka jumlah akar-akar lama adalah X1 tambah X2 sama dengan min B per A rumusnya ya. Maka min B-nya min 3, berarti min 3 per 1 sama dengan 3. Hasil kali akar X1 kali X2 sama dengan C per A. C-nya 5, A-nya 1, ketemunya ada 5. Jadi, kalau kita mau menentukan PKB, kita selesaikan dulu, kita cari dulu akar-akar lama dan hasil kali akar yang lama. Nah, akar PKB ini dikatakan apa ya? PKB-nya itu adalah akar-akarnya 1 kurangnya. Artinya apa? Kita anggap akar PKB yang baru, persamaan kuadrat yang baru, akarnya adalah alfa, yaitu X1 min 1, kemudian satunya beta, X2 min 1. Nah, kemudian sama kayak tadi, kita cari jumlah akarnya. Maka alfa tambah beta, alfa kita ganti X1 min 1, ditambah betanya X2 min 1, ketemunya adalah X1 tambah X2 min 2. Karena min 1 tambah min 1 kan min 2 ya. X1 tambah X2 kan udah ketemu tadi itu 3. Berarti 3 kurangi 2 sama dengan 1. Hasil kali akarnya adalah alfa kali beta. Nah, kita kalikan 1, berarti X1 min 1 kali X2 min 2. X2 min 1. Hasilnya adalah X1 kali X2 min X1 kali min X1 min X2 ditambah 1. X1 X2 min kurung ya, ini supaya jadi jumlah akar. X1 tambah X2 sama ditambah 1. Nah, X1 kali X2 itu kan tadi adalah 5. Kemudian X1 tambah X2 itu adalah 3. Jadi 5 kurang 3 tambah 1 sama dengan 3. Nah, terus bagaimana nih PKB-nya? Nah, PKB-nya rumusnya yaitu X kuadrat min A plus alfa tambah beta X ditambah alfa kali beta sama dengan 5. Pada dasarnya rumus menyusun PK itu menggunakan tadi rumus jumlah hasil kali. Jadi jumlah dulu baru kali ya. Nah, alfa tambah betanya nanti juga ketemu tuh, yaitu alfa tambah betanya tadi berapa? Oh ini 1. Tapi X kuadrat min 1X tambah alfa kali betanya adalah 3. Nah, jadi PKB barunya adalah X kuadrat min X plus 3 sama dengan 0. Nah, ini untuk contoh yang pertama. Contoh yang kedua nih. Nah, kalau akar-akarnya 1 per X1 dan 1 per X2. Ini dikatakan akarnya kebalikan ya. Maka PKB dari akar-akar PK ini 3X kuadrat plus 98 sama dengan 0 itu berapa? Nah, kita dapatkan PK lama yaitu 3X kuadrat plus 6X min 8 sama dengan 0, A-nya 3, B-nya 6, C-nya min 8 ya. Maka jumlah akarnya X1 tambah X2 sama dengan min B per A
sama dengan min 6 per 3 sama dengan min 2. Hasil kali akarnya 1 kali 2 sama dengan C per A, C-nya min 8 per 3. Oh, ini enggak sama dengan min 8 per 3 saja. Akar-akar yang baru itu adalah tadi dikatakan 1 per 1. Jadi alfanya 1 per x1, beta 1 per x2. Jumlah akarnya alfa tambah beta 1 per x1 tambah 1 per x2. Ini kalian silang aja. Jadi x2 kali 1 x2 tambah 1 kali x2. 1 itu x1 dibagi x1 kali x2. Ini penyebabnya kita kalikan. Nah, x2 tambah x1 kan sama aja dengan ini x1 tambah x2 ketemunya min 2. X1 kali x2 itu adalah min 8 per 3, ini dibalik jadi min 2 kali 3 per min 8 sama dengan 3 per 4. Serangkan ini ya. Hasil kali akarnya adalah alfa kali beta 1 per x1 ke 1 per x2. Sama dengan 1 per x1 kali x2 itu berapa? Ya, diganti dengan min 8 per 3, ketemunya min 3 per 8. Jadi, PKB-nya adalah x kuadrat min alfa tambah beta x tambah alfa kali beta sama dengan 0. X kuadrat min, nah tadi alfa tambah betanya adalah ini ya 3 per 4 ya, x ditambah alfa kali beta, alfa kali betanya adalah min 3 per 8. Jadi x kuadrat min 3 per 4 x min 3 per 8 sama dengan 0. Sini ada pecahan, usahakan pecahannya disederhanakan. Jadi KPK-nya berapa? Kebetulan KPK-nya sini adalah 8. Berarti semua kalikan dengan 8. Ketemunya 8x kuadrat min 6x min 3 sama dengan 0. Jadi PKB-nya adalah 8x kuadrat min 6x min 3 sama dengan 0. Contoh yang ketiga nih. Tentukan PKB akar-akarnya 2 kali. Dua kalinya. Berarti nanti akar yang baru 2x1 sama 2x2. Nah, PK yang lamanya x kuadrat min 5x min 3 sama dengan 0. A-nya 1, B-nya 5, C-nya min 3. Seperti biasa nih akar-akar lamanya x1 dan x2. Jumlah akarnya adalah x1 tambah x2, rumusnya min 2 per A. Jadi min 5 per 1 sama dengan 5. Hasil kali akarnya adalah x1 kali x2 sama dengan C per A, min 3 per 1 sama dengan min 3. Kemudian setelah menentukan jumlah akar yang lama dan hasil akar yang lama, PKB-nya alfa tadi 2x1, beta 2 kali x2. 2 kalinya ya, akar-akar yang lama. Jumlah akar alfa tambah beta diganti 2x1 tambah 2x2 sama dengan, nah ini ada faktor 2 keluarkan ya, 2 kali x1 tambah x2. x1 tambah x2 itu adalah, tadi ketemunya 5, berarti 2 kali 5 sama dengan 10. Hasil kali akar itu berarti 2x1 kali 2x2, berarti 4, 1x2. X1 X2 itu ketemunya min 3, jadi 4 kali min 3 sama dengan min 12. Jadi PKB-nya rumusnya adalah x kuadrat min jumlah akar x ditambah hasil kali akar. Nah, x kuadrat min alfa tambah beta di 10 ya, berarti min 10x tambah alfa kali beta berarti min 12, berarti x kuadrat min 10x min 12 sama dengan 0. Oke. Untuk contoh yang ketiga gimana nih? Sudah mudeng lah ya. Insya Allah paham lah ya kalau kalian menyimak penjelasan saya dengan teliti. Next, untuk yang ke-6, aplikasi persamaan kuadrat. Nah, ternyata bisa diaplikasikan. Ya, langsung ke contoh ya. Sebuah perusahaan sepatu menjual produknya seharga 75.000 per pasang tuh. Biaya pembuatan X pasang sepatu didapat menurut persamaan A sama dengan X kuadrat plus 69.000X. Berapa pasang sepatu harus diproduksi dan dijual agar mendapatkan laba 8 juta tuh. Nah, laba itu apa sih? Yaitu pendapatan dikurangi biaya pembuatan. Jelas lah ya. Labanya 8 juta ya. Sama dengan pendapatan itu berarti kan harga jual dikali jumlah yang diproduksi dikurangi biaya pembuatan. Nah, tadi kan jualnya kan 75.000 ya. Nah, kita kemudian misal yang mau dijual itu adalah X, jadi 75.000X seperti itu. Kemudian min biaya pembuatannya itu berapa ini? Nah, biaya pembuatannya adalah X kuadrat plus 69.000X. Jadi di sini 75.000X
min x kuadrat, ini langsung dibuka ke sini, min 69.000 x, berarti ketemunya adalah 75.000 x dikurangi 69.000 x, ketemunya adalah 6.000 x ya. Kemudian 8 jutanya pindah ke ruas kanan, ini langsung dipindahkan, langsung dikurangkan seperti itu, jadi kalian nggak usah bingung ya. 0 sama dengan min x kuadrat plus 6.000 x, dapat dari mana? Dapat dari 75.000 x kurangi 69.000 x ya. Kalau min x kuadrat kan di sini turun dibuka, kemudian 8 jutanya pindah ke kiri, min 8 juta. Jadi x kuadrat min 6.000 x sama 8 juta. Begitu. Supaya x-nya tidak, x kuadratnya tidak negatif, kalikan semua dengan negatif. Jadi faktornya adalah x min 4.000 kali x min 2.000. Jadi x satunya 4.000 atau x 2-nya 2.000. Jadi menggunakan laba 8 juta harus memproduksi dan dijual sebanyak 2.000 pasang dan atau 4.000 pasang setengah. Nah, ini contoh aplikasi PK-nya. Contohnya ya. Semoga bisa dimengerti lah ya, paham ya. Tugas 2 nih, persamaan dan fungsi kuadrat, ada 3 soal saja. Soal yang pertama, diketahui jumlah akar PK x kuadrat plus 2p min 3x plus 4p kuadrat min 25 sama dengan. Ini kok ada sama dengan ini ya. Tentukan nilai P. Jika akar-akarnya ini adalah real, ya. Ini artinya akarnya real ini. Yang kedua, ya betul, maaf ini, jumlah kedua akarnya, maksudnya jumlah kedua akarnya adalah 0. Nah, sama dengan 0 jumlah, artinya berarti apa? X1 tambah X2 itu sama dengan 0. Nah, nanti ketemulah P-nya berapa. Kalian tahu lah X1 tambah X2 itu rumusnya apa ya? Itu kan rumus jumlah akar. Soal yang kedua, tentukan nilai M jika diketahui PK itu M-1 X kuadrat tambah 4X plus 2M sama dengan 0. Mempunyai dua akar real yang berlainan. Nah, tadi syaratnya apa ya? Betul, B-nya lebih dari sama dengan 0. Nah, nanti kalian selesaikan, ketemulah M-nya. Jangan lupa nanti biasanya bentuknya adalah PK ya, pertidaksamaan kuadrat ya. Yang ketiga, susunlah. Nah, akar-akar baru yang akar-akarnya 2 lebihnya. Nah, kalau 2 lebihnya itu gimana ya? Dari akar-akar PK 3x kuadrat min 4x plus sama dengan. Oke, itu saja. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Jangan lupa like, subscribe, dan share kalau misalkan bermanfaat video ini. Sampai jumpa lagi di materi berikutnya. Salam hangat dari saya, Endeka Fujianti. Semoga apa yang saya sampaikan itu bisa kalian pahami, bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.